Namaku Ridwan. Ini adalah pengalaman horor yang aku alami beberapa tahun yang lalu. Saat itu, aku senang thrifting barang bekas. Selain harganya yang murah, tentu barangnya masih bagus dan branded. Hari itu setelah gajian, aku berangkat ke pusat thrifting di kotaku. Aku berencana membeli beberapa kaos dan jaket. Dari tempatku bekerja menuju pusat thrifting ini lumayan dekat. Aku hanya perlu berkendara selama 10 menitan menggunakan motor. Sesampainya di sana, aku langsung berkeliling dan mencari barang yang aku inginkan. Hingga di sebuah toko, aku menemukan sebuah jaket bermerek luar negeri yang jika beli di toko originalnya berharga jutaan. "Jaket ini berapa, Bang?" tanyaku pada penjual. "Wah, jeli lu ya, tahu aja barang bagus. Gua kasih 300 aja deh, soalnya ini baru datang," jawab abang penjual. "Waduh, gak bisa kurang nih, 250 aja deh, gimana?" "Ah, elu nawarnya sadis amat. Ini ori, brother. Tuh, lihat, bukan produksi nih, ori Amrik. Gak dijual di Indoma. Tahu sendiri kan harganya 2 juta lebih. Gua kasih 300, buat gua untungnya cuman gocap." Aku sempat berpikir lama. Memang jaket ini ori dan harganya mahal. Tapi karena ini bekas, makanya dijual dengan harga segitu. Singkat cerita, akhirnya aku deal dengan si abang penjual. Dalam hati, aku senang sekali mendapat barang branded dengan harga yang murah. Di malamnya, jaket itu langsung aku pakai dan pergi kongkow dengan teman-temanku. Kita semua berkumpul di warkop terdekat sambil ngopi santai dan ngobrol ngalor ngidul. Aku dan 3 temanku, Billy, Sandi, dan Ihsan, janjian di sana setelah Isya. Hari itu tak biasanya Ihsan datang terlambat. Saat dia datang, dia terlihat kaget melihatku. "Wan, lu sakit? Kok lu pucat gitu? Berasa kelam aja gitu." "Ah, apaan, San? Gua baik-baik aja kok." Akhirnya kami pun ngobrol dan nongkrong. Selama kami berkumpul, Ihsan terus melirikku dengan aneh, seperti menyelidiki. "Dapat dari mana, Wan, tuh jaket?" tanya Ihsan. "Ini, San, tadi siang gua thrifting, lumayan dapat 300, padahal kalau AC-nya gak segitu." Teman-temanku yang lain kagum dan iri dengan keberuntunganku ini. Mendapatkan jaket ini sudah ori tapi beli dengan harga yang murah. Akhirnya setelah jam 10 malam kami bubar. Sebelum pulang, Ihsan berkata padaku, "Wan, lain kali kalau beli barang lebih teliti lagi ya." Memang Ihsan ini orangnya punya kelebihan. Bisa dibilang dia indigo. Aku termenung selama perjalanan pulang memikirkan apa yang dimaksud dari Ihsan. Saat sudah sampai rumah, aku masuk kamar lalu pergi ke tempat tidur.
Hingga setelah terlelap, aku bermimpi bertemu sesosok laki-laki yang wajahnya tidak aku kenal. Dia terlihat marah menatap ke arahku dan berkata, "Kembalikan, kembalikan, kembalikan." Hingga pagi hari aku terbangun dan masih bingung dengan mimpiku semalam. Aku memutuskan untuk tak menghiraukannya. Mungkin itu hanya mimpi biasa. Namun, esok malamnya aku kembali bermimpi hal yang sama. Kali ini, sosok lelaki itu tampak lebih menyeramkan. Sambil berkata, "Kembalikan, kembalikan, kembalikan. Itu punyaku." Kejadian itu terus berulang hingga 1 minggu. Karena aku sudah tak tahan, akhirnya aku menemui Ihsan dan menceritakan apa yang aku alami selama seminggu ini. Ihsan lalu menjelaskan bahwa jaket yang aku beli ini milik seseorang yang sudah meninggal. Secara spesifik, dia tidak tahu kenapa dan bagaimana. Hanya dia melihat sosok laki-laki itu saat pertama kali aku memakai jaket ini. Dia berkata mungkin jaket ini jaket kesayangannya, hingga tak rela dipakai orang lain. Ihsan menyarankan agar jaket itu dibuang atau dijual kembali selagi masih bagus. Aku menyetujui saran dari Ihsan. Aku melelang jaket itu di marketplace. Meski aku jual rugi, namun kejadian mimpi itu sudah tak menimpaku lagi.